The Story of Philemon and Baucis. Oke, nah kalau kemarin udah spiritual nih ya, teman-teman mungkin yang senang belajar tentang spiritual yang gue bagiin gitu ya. Nah kali ini gue mau ngebahas tentang seperti biasa mitologi Yunani kuno. Menurut mitologi Romawi kuno dan metamorfose karya Ovid, Philemon dan Baucis menjalani hidup panjang mereka dengan mulia tetapi hidup dalam kemiskinan. Jadi mereka dua karakter itu mulia tapi mereka juga miskin. Jupiter, raja para dewa Romawi, telah mendengar tentang pasangan yang soleh, tetapi berdasarkan semua pengalaman sebelumnya dengan manusia, ia memiliki keraguan serius tentang kebaikan mereka. Berarti ada dewa yang ragu gitu ya sama umatnya. Lucu ini. Jupiter akan menghancurkan umat manusia tetapi bersedia memberikan satu kesempatan terakhir sebelum memulai dari awal lagi. Jadi Jupiter itu mau coba bagaimana caranya dia berbaik hati gitu ya untuk memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat lah intinya kayak gitu. Jadi ditemani putranya Merkurius, dewa pembawa pesan berkaki sayap, Jupiter pergi menyamar sebagai pengembara yang lelah dari rumah ke rumah di antara tetangga Philemon and Baucis, seperti yang ditakuti dan diharapkan Jupiter. Para tetangga mengusir Merkurius dengan kasar. Kemudian kedua dewa itu pergi ke rumah terakhir, yaitu di pondoknya Philemon and Baucis, di mana pasangan itu telah menjalani seluruh kehidupan pernikahan mereka yang panjang. Philemon and Baucis senang menerima tamu, bersikeras agar tamu mereka beristirahat di depan perapian kecil. Mereka bahkan membawa lebih banyak kayu bakar, bahkan mereka untuk membuat api yang lebih besar. Tanpa diminta, Philemon and Baucis kemudian melayani tamu mereka yang mungkin kelaparan buah-buahan segar, zaitun, telur, dan anggur. Jadi Philemon and Baucis itu menyajikan tuh kayak buah-buahan, buah zaitun, buah anggur, sama telur gitu. Perjamuan yang sederhana tapi hangat gitu ya. Segera pasangan tua itu menyadari bahwa tidak peduli seberapa sering mereka menuangkannya, kendi anggur tidak pernah kosong. Jadi tuh tapi unik juga ya, kendi anggur itu tidak pernah kosong, itu keren juga gitu. Mereka mulai curiga bahwa tamu mereka mungkin lebih dari sekedar manusia biasa. Jadi dia udah punya feeling gitu ya, ini kayak tamu gue ini kayaknya bukan tamu-tamu biasa gitu ya. Mereka akan menyembelih satu-satunya angsa mereka untuk menghormati tamu mereka. Sayangnya kaki angsa itu lebih cepat daripada kaki Philemon and Baucis. Ya kasihan juga ya, mau motong angsanya tapi lari.
Lucu banget. Meskipun manusia tidak secepat mereka, lebih pintar sehingga mereka memojokkan angsa di dalam pondok di mana mereka baru saja akan menangkapnya. Pada saat terakhir, angsa mencari perlindungan dari para tamu dewa. Untuk menyelamatkan nyawa angsa, Jupiter dan Merkurius mengungkapkan dirinya dan segera mengungkapkan kesenangan mereka bertemu dengan pasangan manusia yang terhormat. Wah, jadi kalau dewa itu suka banget sama manusia yang baik, tulus, ikhlas gitu ya. Para dewa membawa pasangan itu ke gunung di mana mereka bisa melihat hukuman yang diderita tetangga mereka, yaitu banjir yang sangat besar. Ditanya nikmat ilahi apa yang mereka inginkan, pasangan itu mengatakan bahwa mereka ingin mati bersama. Keinginan mereka dikabulkan dan ketika mereka meninggal, mereka berdua menjadi pohon yang terjalin. Wah, ini pasangannya sungguh amat romantis banget ya. Jadi sehidup semati gitu ya, dimana mereka pun maunya meninggal pun bersama gitu. So, gimana guys dengan cerita Philemon and Baucis? Menarik atau enggak? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye-bye!